Dari Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tawakal. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek akhir dari kelompok kami. Proyek akhir dari kelompok kami ini adalah aplikasi Desktop, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola data toko, yaitu toko pakaian. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian rancangan sistemnya terlebih dahulu. Baik, yang kali ini adalah use case dari program yang telah kami buat. Di sini ada pegawai di sini bisa mengelola beberapa data, yaitu data barang, data supplier, data pegawai, kemudian bisa mengelola transaksi pembelian dan transaksi penjualan, serta bisa mencetak laporan. Oke, next untuk selanjutnya, yaitu adalah activity diagram. Activity diagram yang pertama adalah activity diagram untuk membuat data barang, yaitu di sini pegawai melakukan atau mengisi form olah data barang, kemudian buat data barang, kemudian sistem mengeksekusi, setelah itu menyimpan data barang, dan data barang dibuat. Selanjutnya, yang ini adalah activity diagram sistem untuk membaca data yang telah diinputkan, yaitu si pegawai mengisi formulir data barang, sistem mengeksekusi, request eksekusi, kemudian sistem menampilkan tabel data barang. Yang selanjutnya adalah ini untuk update data barang, yaitu pegawai melakukan input atau edit olah data barang, kemudian update data barang, kemudian sistem mengeksekusi. Setelah itu sistem menyimpan data barang yang telah diupdate. Yang selanjutnya adalah activity diagram untuk menghapus data barang. Pegawai di sini akan ditampilkan form yang telah diinputkan, barang-barang yang telah diinputkan, kemudian si user memilih untuk data mana yang akan dihapus, kemudian sistem data dieksekusi oleh sistem, kemudian sistem menyimpan data barang dan data yang untuk selanjutnya, yaitu untuk mengeksekusi data supplier, data pegawai, data penjualan, dan data pembelian kurang lebihnya sama untuk activity diagramnya. Oke, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan pada bagian database dari program kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Indahrani Fatmawati. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian database dari proyek kelompok kami. Di sini, di dalam database ini kami membuat beberapa tabel, yaitu di situ ada tabel DBO barang, DBO login, DBO pegawai, pembelian, penjualan, dan juga supplier. Dan di dalam tabel-tabel ini terdapat field-field, contohnya seperti barang, DBO barang, bisa tolong dibuka, Habibi. Untuk field-nya di sini ada barang, diskon, harga jual, jumlah barang, rusak, dan sisa. Nah, begitu juga dengan login. Di dalam login ini terdapat
TKD pegawai, username, dan juga password. Kemudian di dalam pegawai, tabel pegawai, di sini ada TKD pegawai, TNM pegawai, ini tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, jabatan, nomor telepon, dan juga alamat. Dan di pembelian, di sini kita ada tabel kode pembelian, tanggal transaksi, kode supplier, kode barang, jumlah pembeli, dan juga harga beli. Kemudian di dalam penjualan, tabel penjualan, di sini ada kode transaksi, tanggal transaksi, kode barang, jumlah, kode pegawai, dan juga harga total. Dan yang terakhir di dalam supplier, di sini ada kode supplier, nama perusahaan, nama penjual, nomor telepon, email, dan juga alamat. Baik, itu adalah database dari kelompok kami. Kemudian akan dilanjutkan penjelasan tentang hasil dari tampilan proyek kelompok kami yang akan disampaikan oleh Saudara Habibie Bayi Hakim. Pada Saudara Habibie Bayi Hakim, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Indah Rani. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kelompok kami sebelum melakukan login. Apabila si pegawai ingin menginputkan data barang, data pegawai, data supplier, dan sebagainya, maka diperkenankan untuk melakukan login. Maka di sini kita masukkan username yang terlebih dahulu yang sudah diinputkan di database. Lalu masuk, login berhasil. Nah, ini adalah tampilan apabila sudah melakukan login, maka ini bisa diklik dan memilih. Ini di aplikasi master ada aplikasi master barang, master supplier, master pegawai. Lalu di aplikasi di transaksi ada aplikasi transaksi pembelian dan aplikasi transaksi penjualan. Lalu laporan, di sini ada tabel laporan inti dari satu tabel, ini barang, supplier, pegawai, pembelian, dan penjualan. Ada tabel gabungan. Di sini adalah gabungan dari beberapa tabel, ada 2 tabel, ada 3 tabel, 4 tabel, dan 5 tabel. Langsung saya aja akan implementasikan aplikasi master barang. Ini adalah tampilan untuk menginputkan data barang. Di sini kita harus menginputkan kode barang, nama barang, diskon, harga jual, jumlah barang, barang yang rusak, dan sisa barang. Kita inputkan saja. Kodenya kita masukkan 125. Nama barangnya sandal. Misalkan diskonnya 10%. Harga jual 20.000. Jumlah barang 5. Barang rusak 0. Sisa barang 5. Kita tambah. Berhasil menginputkan data. Nah, sudah masuk sandal, nama barangnya sandal, diskon 10, harga jual 20.000, jumlah barang 5 dan rusak 0, sisa 5. Apabila kita ingin mengubah data, maka kita bisa melakukan seleksi terlebih dahulu, klik ini, lalu kita melakukan edit, apa yang ingin diedit, misalnya harga atau jumlah, ataupun diskonnya.
kita ubah jumlah barangnya karena sudah terjual. Misalkan kita ubah menjadi 3, sisa barang menjadi 3. Kita klik edit. Berhasil mengedit data 125, kode 125. Nah, sudah masuk. Jumlah barang menjadi 3 dan sisa barangnya menjadi 3. Lalu di aplikasi kami juga sudah bisa menghapus data yang sudah tidak dipakai lagi, misalnya sudah kosong. Kita klik, misalnya kita pengen menghapus data baju anak, kita hapus. Nah, kita berhasil menghapus data. Nah, seperti ini. Untuk selebihnya, aplikasi master supplier, pegawai sama saja. Saya lepaskan saja. Di sini bisa memasukkan, menambah, mengedit, dan menghapus. Di pegawai juga sama, kurang lebihnya sama seperti master barang. Bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Hanya menambahkan button tambahan. Transaksi pun sama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Dimas Priyono untuk laporan dari proyek kami. Dimas Priyono, dipersilakan. Baik, terima kasih, Bibi. Di sini saya Muhammad Dimas Priyono akan menjelaskan tentang laporan yang telah kami buat dari kelompok kami. Nah, di sini ada tabel penanggung jawabnya dalam kelompok kami, kayak penanggung jawab pembuatan sesuatu gitu. Misal manajernya di sini ada Bibi yang bertugas merancang rencana kerja proyek, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, dan mengawasi atau memastikan proyek berjalan dengan baik sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Yang kedua ada sistem analisis, yaitu Ardias Askan. Analisis sistem bertugas dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi masalah, menemukan solusi untuk masalah yang berhubungan dengan sistem, membuat desain sistem, dan seluruh hal yang berhubungan dengan sistem. Yang ketiga ada desainer. Nama penanggung jawabnya Muhammad Dimas Priyono, bertanggung jawab terhadap seluruh proyek yang berhubungan dengan desain antarmuka sistem dan interface sistem. Dan selanjutnya ada programmer yang ditanggung jawab oleh Triferiandoyo, bertanggung jawab terhadap seluruh proyek yang berhubungan dengan program dan coding. Dan yang terakhir administrasi yang ditanggung jawab oleh Indah Rani Fatmawanti, bertanggung jawab terhadap keuangan, pembukuan, dan pembuatan laporan. Nah, di sini adalah tabel daftar pembagian dokumen yang telah kami buat dari awal pembuatan proyek kami. Nah, bisa di scroll ke bawah, Habibie perlihatkan. Ini adalah nama proyek kami. Nama proyek kami itu Mermat, pemilik proyeknya Merni, dan deskripsinya. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi desktop manajemen bisnis yang canggih yang memungkinkan pengguna untuk mengolah data barang, data pegawai, dan data supplier. Predecesornya, aplikasi ini dirancang untuk menyatukan dan menyederhanakan berbagai aspek manajemen bisnis dalam suatu aplikasi untuk terintegrasi, memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menganalisis data dengan lebih efisien daripada sebelumnya. Di sini suksesornya kami ada 2, yaitu yang pertama versi perbaikan dan perluasan. Versi berikutnya dari aplikasi ini dapat menyertakan perbaikan dan
perluasan fitur yang lebih canggih seperti analitik bisnis yang lebih kuat, otomatisasi yang lebih baik, atau integrasi yang lebih luas dengan teknologi terbaru. Yang kedua, versi industri spesifik. Aplikasi ini dapat memiliki penerus yang sesuai dengan industri tertentu seperti aplikasi manajemen restoran, toko e-commerce, atau manajemen inventaris gudang. Ini akan mengoptimalkan fungsionalitas untuk kebutuhan industri khusus. Baik, itu adalah keuntungan yang diharapkan dari kelompok kami, dari pembuatan proyek kami, yaitu efisiensi operasional. Aplikasi ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi tugas-tugas manajemen data dan transaksi. Ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengelola inventaris, data pegawai, dan interaksi dengan supplier. Yang kedua, ada akurasi data yang lebih baik. Dengan manajemen data yang struktur, proyek ini diharapkan akan meningkatkan akurasi data. Hal ini akan mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi, pengkajian, dan manajemen persediaan. Selanjutnya ada teknologi. Pelacakan transaksi yang akurat. Aplikasi Java ini dapat secara cermat mencatat setiap transaksi bisnis, termasuk penjualan, pembelian, dan perubahan stok barang. Data transaksi ini akan tersimpan dengan rapi dan mudah diakses. Manajemen inventaris yang efisien. Aplikasi dapat memberikan pembaruan real-time tentang stok barang, memungkinkan bisnis untuk melacak inventaris dengan lebih efektif. Stok barang yang rendah dapat dideteksi dan dikelola dengan cepat untuk menghindari kekurangan stok. Nah, ini ada hasil yang diinginkan. Yang kami inginkan itu satu, pencatatan transaksi yang cepat, antarmuka yang intuitif untuk mencatat transaksi penjualan dan pembelian dengan cepat. Terus ada pengelompokan produk untuk mencatat yang lebih struktur. Yang kedua, manajemen stok yang efektif. Pemantauan stok secara real time dengan pembaruan otomatis setiap transaksi. Memberitahukan ketika stok mendekati atau mencapai batas minimal. Yang ketiga, ada laporan transaksi yang terrinci. Pencatatan histori transaksi untuk referensi dan analisis. Selanjutnya, kemampuan untuk melihat secara rinci transaksi individu atau rangkuman harian, mingguan, atau bulanan. Yang keempat, pelacak pelangganan dan referensi. Database pelanggan untuk melacak referensi dan riwayat pembelian. Kemungkinan program loyalitas atau promosi berdasarkan data pelanggan. Nah, ini adalah perencanaan aktivitas secara global yang telah kami buat. Bisa diperlihatkan lagi yang lainnya. Nah, ini ada analisis dan sistem, dan ada selanjutnya ada risiko kebocoran. Risiko kebocoran data atau keterentanan keamanan bisa terjadi jika tidak ada langkah-langkah keamanan yang memadai. Data sensitif seperti informasi pegawai, supplier, dan transaksi bisnis perlu dilindungi dari akses yang tidak sah. Penggunaan yang tidak terlatih atau kurangnya kepaduan yang jelas bisa mengakibatkan kesalahan input data atau kesalahan pengolahan aplikasi yang bisa merusak data yang ada. Selanjutnya ada batasan angka. Laporan kami terdiri dari tabel inti yaitu barang, supplier, pegawai, pembelian, dan penjualan.
Dan ini adalah contoh hasil laporan tempel barang kami yang sudah kami cetak. Dan ini adalah hasil dokumentasi kami yang sudah kami survei langsung ke lokasi mitranya. Nah, ini adalah proses dokumentasi sama karyawan dari Mermatnya sendiri. Nah, berikut dokumentasinya. Oke. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi proyek akhir dari kelompok kami. Kami dari kelompok Tawakal ingin mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.